konsistenan ya. Jadi, Ibu review sedikit bahwa yang sebelumnya kita sudah mengenal konvergen dalam peluang, ya, bahwa dalam konvergen dalam peluang, itu berkaitan dengan, beberapa pembuktian ya, ketaksamaan, yaitu ketaksamaan Chebyshev, dan kemudian beberapa sifat ya dari konvergen dalam peluang. Jadi sifat-sifatnya berkaitan dengan penjumlahan barisan, perkalian ya, dan juga perkalian dengan suatu konstanta begitu. Nah, beberapa waktu yang lalu salah satu ya teorema dari sifat-sifat pada konvergen dalam peluang itu pernah ya kita keluarkan dalam ujian. Makanya kenapa di sini ada beberapa yang kami bahas begitu ya dari sifat-sifat tersebut, dan kami berharap itu juga merupakan satu komponen ya ketika kalian bisa melakukan satu pembuktian begitu ya dari salah satu saja sifat-sifat tersebut. Nah, kemarin kita sudah masuk ke bagian kekonsistenan ya, di mana kekonsistenan ini saya ulang sedikit merupakan salah satu ya aplikasi dari penggunaan konvergen dalam peluang. Jadi definisi 512 tentang konsistensi, di mana di sini suatu statistik dikatakan konsisten itu jika barisan peubah acak tersebut konvergen dalam peluang ke suatu di sini theta ya, di mana di sini theta seperti kita sudah kenal kemarin bisa berupa peubah acak ya, sebelumnya itu bisa juga konvergen menuju suatu bilangan tertentu begitu, seperti yang kita bahas pada sifat-sifat ya yang ada degenerate dan sebagainya. Nah, di sini jadi konsisten ini merupakan satu tambahan begitu ya. Jadi biasanya dalam contoh soalnya adalah misalnya kita ingin membuktikan apakah suatu barisan peubah acak itu konsisten tidak. Nah, artinya bahwa kita harus membuktikan dulu begitu ya, apakah barisan peubah acak tersebut itu konvergen menuju suatu peubah acak tertentu. Nah, untuk membuktikan bahwa suatu barisan peubah acak itu konvergen dalam peluang, nah tentu saja anak-anak kemarin sudah ya kita beberapa latihan membuktikan dengan menggunakan ketaksamaan Chebyshev ya. Pertama menggunakan definisi konvergen dalam peluang ya, dan di dalam membuktikan itu kita butuh ketaksamaan Chebyshev yang ada K dan sigmanya begitu ya. Nah, jadi kembali ke sini ya. Kemarin kita agak menguraikan panjang nih ya anak-anak di minggu lalu berkaitan dengan membuktikan variansi sampel ya. Jadi ada dua rataan dan variansi sampel, di mana kemarin sekilas saja di contoh yang 511 ya, bahwa apakah di sini Sn kuadrat, di mana kita tahu Sn itu adalah simpangan baku dari sampel begitu ya. Nah, ini apakah dia konsisten? Tidak gitu ya untuk sigma kuadrat. Nah, jadi untuk membuktikan itu kita perlu langkah yang pertama yaitu membuktikan begitu ya bahwa Sn kuadrat itu konvergen peluang ke sigma kuadrat begitu. Nah, sebelum itu, nah kita bisa mencari dulu begitu ya. Jadi apakah si sigma kuadrat itu merupakan penaksir ya untuk si Sn kuadrat. Nah, mencari apakah dia penaksir atau tidak. Nah, kemarin di langkah pertama kita membuktikan dulu apakah dia penaksir tak bias atau tidak gitu ya. Mencari ekspektasinya dari Sn kuadrat. Nah, kemarin kita ada dua kesimpulan ya. Jadi yang namanya penaksir itu ya, penaksir dari Sn kuadrat itu bisa dua ya. Bisa tak bias dan juga bisa bias.
Nah, yang tak bias yang apa? Yang tak bias itu adalah yang dibagi N kurang 1, gitu ya. Yang bias artinya dia menceng itu dibagi dengan N, gitu ya. Nah, itu kemarin kita memperlihatkan dari ekspektasinya ya, yang harus sama dengan sigma itu sendiri. Nah, kemarin ya, ternyata untuk membuktikan langkah-langkah itu tuh cukup panjang. Barangkali di sini anak-anak sudah ada ya yang lihat buku Hook and Crack gitu ya. Nah, itu penurunannya nggak panjang banget begitu ya, anak-anak tidak terlalu panjang. Seperti yang diuraikan kemarin kita langkah per langkah. Nah, kita ulang sedikit ya langkah per langkahnya. Nah, jadi di sini kemarin itu kita mencari ekspektasi dulu ya dari SN kuadrat. Nah, di mana di sini ekspektasi dari SN kuadrat ini sekali lagi tujuannya untuk melihat ya apakah penaksir kita itu tak bias atau bias begitu. Nah, di sini Anda perhatikan kemarin ya. Nah, ternyata mana ya yang di paling bawah ya? Nah, ini ya. Nah, ini yang sehingga ya. Nah, yang sehingga di sini ekspektasi SN kuadrat diturunkan sedemikian rupa karena butuh sifat ekspektasi XI kuadrat, kita kerjain dulu yang ekspektasi XI kuadrat yang di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi untuk hanya membuktikan baris yang ini saja begitu ya. Ternyata Anda harus ya tadi ya mencari dulu ekspektasi XI kuadrat ya, kemudian ekspektasi XN bar kuadrat gitu ya. Nah, baru perangkat-perangkatnya kita masukkan dan ternyata di sini dibuktikan bahwa ekspektasi XN kuadrat itu adalah sigma kuadrat. Nah, kalau udah tahu bahwa dia penaksir, nah baru kita buktikan tadi ya konsisten atau tidak gitu. Jadi tahapannya ada nih di sini, tidak tiba-tiba Anda langsung pakai rumus definisi konvergen dalam peluang yang pakai limit-limit K sigma itu ya. Gitu. Jadi di sini dilihat dulu, oh ternyata benar ya. SN kuadrat dengan rumus yang tadi 1 per N min 1 yang tadi ada di soal paling atas merupakan penaksir tak bias untuk sigma kuadrat. Begitu ya. Nah, Bu, ini perhatikan ini apa gitu ya. Nah, perhatikan yang di bawah ini ada anak-anak perumusan yang dibagi N, 1 per N. Nah, kalau dulu saya ingat di kalkulator saintifik ya, itu ada yang sigma N, ada yang sigma N kurang 1. Bu, pakai yang mana gitu ya. Nah, sebetulnya kita nggak perlu ribut lagi begitu ya, yang dibagi 1 per N kurang 1. Kenapa Bu kurang 1? Karena untuk mencari variansi ya, yang SN rumus ini, ya, ini udah ditaksir duluan X barnya. Nah, X bar ini kalian tahu dia rata-ratanya. Ya. Jadi kalau rata-ratanya sudah diketahui, maka untuk mencari ya nilai-nilai yang lainnya itu menjadi tidak bebas satu. Ya, tidak bebas yaitu satu objek. Ya, karena udah diketahui X barnya. Ya, sehingga kenapa lebih tepat dibagi N kurang 1. Begitu. Ya, jadi Anda perhatikan ini mungkin Ibu beri contoh, Ibu ingatkan dulu di Anda sih harusnya udah pernah ya diterangkan. Jadi kalau misalnya saya punya 5 orang nih dari kalian, saya ukur berat badannya ya. Nah, lalu saya tuh punya informasi begitu ya bahwa rata-rata berat badan biasanya umumnya anak matematika begitu ya sama aktuaria itu misalkan 50 kg misal. Nah, kalau saya punya 5 orang tadi, saya akan tanya, maksudnya, A, berapa kamu beratnya? Oh, saya 45, Bu, kurus ya. B, kamu berapa beratnya, B? Gitu ya. Kemudian misalnya dia bilang, oh saya agak berat, Bu, 60. Ini campur ya. C, berapa kamu? Misalnya 52, Bu. D, berapa? Sebut misalnya 48. Apakah perlu saya menanya orang kelima? Tidak perlu ya jawabannya. Kenapa? Karena
sudah dipatok oleh rata-ratanya. Jadi bahasa kasarnya orang kelima pasrah aja ya. Waduh, berapa ya berat saya kalau ditebak orang gitu. Kenapa? Karena saya udah punya X bar yang ininya. X bar ini udah tahu. Nah, sehingga bahasa kasarnya yang bebas saya tebak berapa orang? Cuma 4. Orang kelima udah nggak bebas lagi. Dia tergantung dari jawaban 4 orang itu. Waduh, kan udah ada rata-ratanya gitu. Nah, itu yang makanya keluar kenapa nanti variansi itu memiliki derajat kebebasan. Berapa derajat kebebasannya, Bu? N kurang 1. Jadi yang disebut bebasnya itu cuma N kurang 1. Jadi kalau saya tadi punya 5, yang disebut bebas itu 4. Satunya udah nggak bebas lagi. Gara-gara siapa? Gara-gara diketahui X barnya. Begitu. Nah, itu saya mengingatkan lagi. Jadi bahwa ada ya dalam perhitungan dimanapun gitu. Jadi kadang ada yang variansi sampel masih menjelaskan begitu di software juga ya. Gitu. Kalau saya sih ya udah pakai yang N kurang 1 aja karena udah dibuktikan di sini takbiat. Nah, ada yang masih pakai N, bahkan di kalkulator pun ada yang ngeluarin. Gitu ya. Nah, dibagi N, ya ternyata terbukti ya dengan penurunan-penurunan sedemikian rupa dengan masih memakai yang di atas-atas ya, bahwa ternyata ekspektasi SN kuadrat di mana yang N-nya itu benar-benar dibagi N, bukan yang dibagi N kurang 1. Nah, dia masih menyisakan sesuatu dikali sigma kuadrat. Berarti dengan kata lain, enggak sama ya dengan sigma kuadrat. Nah, sehingga yang seper N ini itu penaksir bias. Begitu di sini ya. Karena kenapa? Ya ekspektasinya tidak sama dengan tidak sama dengan sigma kuadrat itu sendiri. Begitu ya. Nah, itu. Jadi sebelum ke langkah membuktikan dia penaksir konsisten, yaitu kita membuktikan dia konvergen dalam peluang, dibikin dulu bahwa dia penaksir tak bias, ya. Nah, sesudah itu Anda kemarin untuk membuktikan bahwa dia konvergen dalam peluang kan perlu ekspektasinya ya. Perlu ekspektasi, perlu variansi, buat ngisi apa? Buat ngisi kesamaan Chebyshev. Ya, harus diketahui dulu. Nah, jadi inilah ya. Nih ada panjang-panjang begitu. Ya, kita mencari ekspektasi dulu dan variansinya. Begitu ya dari sana. Nah, kemarin nanti nah di sini mungkin ya. Nah, di sini ya. Dengan kesamaan Chebyshev ini begitu ya. Nah, ini dicari nih ekspektasi dan variansinya ya. Nah, ekspektasi dan variansi ini kita pakai, kita masukkan ke dalam kesamaan si Chebyshev ini ya. Untuk mengejar tadi ya si SN-nya itu ya. Nah, maka di sini ini mau pakai sifat ya, karena satu persatu nih sukunya nggak bisa sekaligus ya. Jadi ini unsur dari si SN-nya, SN kuadrat ya. Nah, sebentar ya. Nah, di sini sebentar ini ke bawah kan. Nah, ini ya. Jadi kemarin kita membuktikannya bertahap dulu ya. Jadi dengan kesamaan Chebyshev ini yang dibuktikan di bagian yang ini dulu. Ya, satu persatu. Jadi baru dapat yang kuadrat depannya saja. Ya. Nah, itu konvergen peluang ke mu 2 aksen yang didefinisikan di atas sebagai momen kedua. Ya. Nah, baru di sini kita menggunakan sifat-sifat. Ya. Kenapa menggunakan sifat-sifat? Karena pertama, ya, ada di sini fungsi yang lain begitu ya. Jadi semacam di sini nih, jika xn itu konvergen peluang ke mu, maka gx bar itu kuadrat. Jadi yang sudah diketahui konvergen dalam peluang itu tanpa yang kuadratnya. Jadi kalau pakai kuadrat, waduh, gimana ya? Berarti kita menggunakan fungsi. Nah, fungsi yang mana? Kalau tidak salah sifat yang keempat ya, sifat ketiga atau keempat ya. Yang kemarin itu kita kenakan suatu fungsi yang kontinu. Fungsi kuadrat, fungsi kontinu tidak kontinu Bu ya, sehingga kita bisa memenuhi di sini yang gx-nya kita pilih ya. Dia adalah xn bar kuadrat ya, buat memenuhi
Nih, jadi suku kiri selesai ya, suku yang ini ya, suku ke-1. Nah, suku kedua juga ini kita selesaikan menggunakan 1, yaitu pengetahuan tentang rataan sampel, penaksir rataan sampel ini ya. Kedua, kenakan sifat fungsi kontinu, dapatlah kita bunyinya langsung pakai, berarti dia kuadratnya konvergen dalam peluang juga ke mu kuadrat ya. Nah, sehingga di sini dengan mengawinkan suku ke-1 sudah terbukti konvergen dalam peluang, suku kedua juga konvergen dalam peluang ya ke suatu nilai. Nah, maka pakai sifat yang mana? Nah, ini juga kita pakai sifat yang dikalikan dengan suatu konstanta begitu ya. Dan kemudian penjumlahan atau pengurangan dari 2 ya, peubah acak yang sudah dibuktikan konvergen begitu ya. Nah, maka di sini nanti Anda lihat ya, dia konvergen peluang ke sigma kuadrat. Nah, jadi itu ya rangkumannya ada langkah per langkah. Jadi karena 1 SN kuadrat itu rumusnya panjang begitu ya, sehingga membuktikannya bagian per bagian gitu. Nah, nanti bagian ke-1 tadi yang suku ke-1, bagian kedua suku kedua sudah kita buktikan sama-sama dia konvergen dalam peluang, maka kita tinggal pakai sifat penjumlahan 2 peubah acak. Ya. Nah, yang selain itu yang tadi ya, untuk sebelum membuktikan konvergen dalam peluang, alangkah baiknya tadi kita melihat dulu bahwa dia betul nggak penaksir tak bias untuk suatu nilai. Nah, itu ya. Jadi kemarin kita mereview panjang-panjang begitu ya harapannya. Nah, di sini di atas inilah tadi ternyata untuk membuktikan variansi sampel itu tidak mudah. Nah, apakah ada di antara kalian yang mau bertanya? Silahkan Ibu persilahkan dahulu. Teh Susi, apa sudah di kelas kah? Sudah, Bu. Hadir, Bu. Ya, terima kasih ini Teh Susi. Anak-anak mungkin Ibu perkenalkan dulu ya. Di sini ada Teh atau Ibu ya? Atau Kak? Teh Susi dipanggilnya apa? Apa aja, Bu? Teteh boleh. Nah, ini ada Teh Susi ya. Perkenalkan ini Teh Susi ini asisten akademik di statistika ya. Jadi nanti juga kami meminta begitu ya, karena ini ada 2 kelas ya sebetulnya, jadi inginnya dipisah karena ternyata satu kelas itu cukup banyak Teh Susi, hampir 70-an ya, 80 begitu isinya gitu. Jadi kalau disatukan cukup kewalahan begitu ya. Jadi harapannya nanti di kelas yang K02, nah ini nanti akan ada rencananya tutorial per 2 minggu begitu ya direncanakannya begitu. Jadi nanti bisa dipegang oleh Teh Susi. Nah, tentu saja barangkali ini anak-anak ya sambil nunggu pertanyaan. Nah, ini nanti kita bisa setkan di waktu yang lain begitu ya. Jadi kalau misalnya terserah nanti ada kesepakatan dengan ketua kelas begitu ya. Untuk per 2 minggu itu ada waktu yang kosong. Nah, itu bisa dialokasikan untuk tutorial. Menurut Ibu sudah ada ya ini beberapa soal seperti kemarin statistik terurut dan juga membuktikan di sini konvergen dalam peluang. Nah, ini sudah bisa ditutorialkan begitu ya. Jadi latihan sedikit demi sedikit, tahap per tahap nanti dengan Teh Susi begitu ya. Dan tentu saja ya menuntut keaktifan anak-anak sendiri ya. Jadi artinya soal bisa diberikan duluan. Nah, kalian mencoba terlebih dahulu. Nah, nanti kan bisa beberapa orang dari kalian aktif ya di kelas gitu sebelum dijelaskan lebih rinci gitu oleh Teh Susi gitu ya. Nah, itu ya. Jadi saya perkenalkan dulu ini ada Teh Susi yang nanti juga menjadi tutorial kelas. Jadi Teh Susi ini sudah lulus S2 ya. Mungkin mau S3 ya Teh Susi ya.
Ya, jadi, agak susah nih kalau StatMat dikasihkan ke kakak tingkat 4 biasanya. Jadi memang, biasanya butuh, yang lebih, apa ya, lebih tinggi nih, gitu ya, untuk, bisa membantu dalam perkuliahan ini. Ya, ini Teh Susi wajahnya sudah, nggak ketukar dengan Ibu kan ya? Sama-sama berkacamata dan berkerudung. Ya, oke makasih ya Teh Susi. Nanti Teh Susi ya ikut menyimak gitu biar tahu mungkin Hmm, menjelaskannya bagaimana gitu ya, jadi, terbayang hmm. begitu. Baik, Ibu kembalikan dulu nih, siapa yang mau nanya? Ayo silakan. Ada yang mau bertanya di antara kalian? Atau Ibu yang nanya ya? Alana Alana, ada yang mau ditanyakan Alana? Belum ada, Bu. Belum ada teh bingung atau bisa dicerna atau masih, gimana begitu tahapannya Alana? Masih mencerna sih, Bu. Masih terus Alana nanya, "Bu, itu harus dibuktikan semua, Bu, kalau nanti ada di ujian?" Ya, jadi biasanya anak-anak kalau ujiannya open book ya, biasanya tuh tingkat kesulitan pasti lebih tinggi. Kalau ujiannya closed book, biasanya sih closed book ya anak-anak. Jadi biasanya agak simpel-simpel ya, pendek-pendek begitu ya. Jadi, Ibu harap dari yang tadi diterangkan tahapannya ya, yang bisa kalian, perhatikan begitu ya. Apa saja langkah per langkah yang harus lakukan terlebih dahulu. Nah itu yang, kalian bisa pelajari gitu ya, dari yang tadi sudah Ibu jelaskan. Louis ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Masih oke Louis? Masih, Bu. Oke, ya. Ini masih terlihat ya di layar masing-masing? Anak-anak Bu, masih saya mau nanya, Bu. oh silakan, siapa ini? Clara, Bu. Oh Clara, silakan Clara, apa yang mau ditanyakan? Mau nanya yang bagian yang itu buktikan SN kuadrat itu penaksir yang baik buat sigma kuadrat yang yang sebelumnya, Bu, yang dari ini. Eh, Sebelumnya lagi. Atas dikit lagi, Bu. Yang ini, Bu. Yang perhatikan, enggak, Bu, yang ke bawah. Nah, yang perhatikan itu yang dari baris 1 ke baris 2 itu saya masih belum ngerti, Bu. Oke, sekarang kita perhatikan dulu ya dari sana kalau ekspektasi XN bar kuadrat itu, hanya X barnya ya yang sudah kita ganti, betul ya, Clara ya? Nah, sekarang ke yang bagian kedua gitu ya, kenapa bentuknya bisa seperti itu? Nah, kira-kira kalau kita kembalikan di sini, N kuadratnya dikeluarin ya, anak-anak ya? Dikeluarkan kan ya? Ya, Bu. Ya. Nah, berarti sigma XI dikuadratkan itulah yang kita jabarkan jadi, bentuk yang seperti ini, ya. Oke. Nah, ini kira-kira, dari mana ya? Nah, tentu saja ini kelihatannya penjabaran dari, sifat ya, bahwa sigma XI dikuadratkan, itu biasanya kalau keluar 2 seperti ini, itu kayak rumus ABC ya, anak-anak ya? Bukan ABC, AB ya? A ditambah B dikuadratkan. Jadi, kalau dilihat di sini sebentar ya, ini memang harus kita lihat dulu sebentar J-nya lebih dari 1, XI, XJ. Kalau ke bawah sih kelihatannya nggak masalah ya, memang bagian yang ini.
Kalau yang pakai variansi, apa yang rumusnya ya? Coba. Sambil otret-otret dulu ya, anak-anak ya. Maaf Bu, sepertinya mic Ibu masih mati. Ya, masih mati. Tunggu. Nah, coba. Sekarang kalau misalnya kita melihat ini ya, anak-anak ya, persamaan yang menghubungkan antara bagian yang sigma XI dikuadratkan dengan sigma XI kuadrat. Itu kayaknya pernah di mana nih anak-anak kalau bagian ini? Kita lagi cari hubungan betul nggak ya? Iya. Bisa dilihat dari hubungan itu nggak? Bisa Bu, lihat. Dari apa ya? Mungkin kalau dari waktu itu menghubungkan, mungkin ada di bagian variansi sih ya. Kita mungkin jabarkan dulu ya. Ini Ibu juga sambil melihat lagi betul nggak penurunannya ya. Jadi kalau dari variansi XI itu keluar ya rumus yang itu betul nggak ya? Keluar di mana itu anak-anak? Sigma ya biasanya ya. Sigma sebetulnya dari sini sih. Coba nanti dilihat ya sama anak-anak. Sigma ekspektasi dari XI sorry. Kuadratnya di luar ya, anak-anak ya? Ibu bisa nggak? Bentar ngapusnya. Ini kuadrat yang ininya nggak ada ya, anak-anak ya. Ya, tapi memang sesudah penurunan itu ada sigma XI kuadrat min ekspektasi XI dikuadratkan. Ya, nah itu memang harus cari hubungan ini ya. Kalau Ibu sih melihatnya ada bagian ya di sini dijabarkan seperti itu. Gitu ya. Ini memang harus datanya kelihatan, nanti kita cek dulu ya, betul nggak seperti itu Clara? Ya, kalau dari penguraiannya. Ya, Clara ya, coba dulu dicek dulu ya. Nanti siapa tahu yang ada jawabannya betul ya dari langkah ke sini ya. Nah, ini betul nggak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita punya sigma XI dikuadratkan, itu sama saja ya, kita bisa menghitung apa itu sigma XI kuadrat ya. Jadi dari masing-masing anggotanya dikuadratkan ditambah dengan suatu 2 kali ya dari perkalian XI XJ-nya. Jadi maksudnya dikalikan dengan yang lain ya. I-nya ini jalan dari 1 sampai N ya. Nah, tapi J-nya ini lebih dari I ya. Kalau lebih dari I berarti dia I yang lain, begitu pasangannya, begitu. Ya, Clara?
Bu. Bisa dijabarin ini ya, Bu. Ya. X1 tambah X2 sampai XN Nah, dikuadratin. coba boleh nggak Ya, apa-apa. bisa. Jadi maksudnya kita ngabsen dulu bahwa kita punyanya X1 begitu ya. Kita lihat bentuknya dulu ya, karena kan ini tentu saja dari baris ke 1 ke 2 ya nggak langsung nempel kayak tadi misalnya Ibu ditanya Clara, oh iya bener ya Clara dari mana? Ya apakah langsung persamaannya seperti itu atau enggak gitu. Karena kalau misalnya pakai rumus variansi, oke lah kita udah tahu gitu ya. Kayak tadi, maaf, nah A tambah B dikuadratin itu kan ada di bagian yang ini gitu ya. Yang kalau dijabarin dia menjadi XI kuadrat dikurangi seterusnya. Sebentar ya, anak-anak iklan dulu. Coba anak-anak coba dulu ini ya, yang XN. Ya, kembali tadi ke sini. Ada yang sudah coba menjabarkan? Ya, jadi coba dulu misalnya kalau Ibu lihat di sini coba mungkin nanti dicoba dulu ya. Jadi misalnya kalau N-nya ya kita pakai biasa perumuman dulu ya, anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kalian punya misalnya 2 suku dulu, 3 suku, nah bentuknya perumumannya seperti itu atau enggak ya. Karena kalau dilihat yang bagian 2 dikali apa itu sigma-sigma dari XI, XJ ini semacam kayak jadi setengahnya ya anak-anak ya, kayak kalau matriks itu jadi segitiga lah gitu ya, setengahnya kemudian dikalikan 2 menjadi perkaliannya gitu ya. Jadi kayak mengabsen bagian yang XI dengan XJ yang berbeda begitu ya di bagian ini. Nah, nanti coba aja dulu ya sama anak-anak kalau XI-nya mungkin coba dulu minimal 3 ya. Kemudian 4, 5, nah gimana bentuknya. Siapa tahu nanti kita perumum ya menjadi N. Nah, bentuknya
tepat begitu ya, bisa terbentuk seperti suku yang tadi Clara tanyakan. Gitu. Kalau Clara sudah coba menguraikan sedikit, Clara? Agak itu sih Bu, tapi kayaknya karena kalau 2xi xj itu kan i kalau nggak sama dengan j itu kalau misal mereka saling bebas itu kan jadi 0 kan ya Bu? Kalau mereka saling bebas, kalau kita kenakan ya suatu fungsi di depannya kan, kalau di sini fungsi ekspektasi ya, gitu ya. Kalau yang saling bebas dia 0, kalau apa? Ekspektasinya atau apanya, Clara? Kovarian Kovarian ya biasanya, betul nggak, Clara? Betul, Clara. Iya. Jadi maksud Ibu tidak serta-merta bahwa maksudnya jika saling bebas gitu ya, xi dikuadratkan gitu ya, itu sama dengan sigma xi kuadrat gitu. Enggak ya. Nah, dulu kan hal ini muncul pernah kalau nggak salah memang di jumlah kuadrat ya, JKXX dulu. Anda masih ingat ya, di JKXX itu keluarnya. Jadi nggak serta-merta. Jadi maksud Ibu yang ini nggak begini, begitu ya, tidak langsung seperti itu. Begitu. Jadi kalau misalnya yang suku kedua yang tadi sigma xi xj sama dengan 0, saling bebas itu harus dikenakan dulu satu fungsi, begitu ya. Tapi kalau di sini dilihat sih dia kan ekspektasi dari penjumlahan ya. Jadi kalau nanti ke bawah sih memang pakai sifat ekspektasi. Tapi yang terpenting tadi ya bahwa dia ada penambahan suatu suku yang tadi ya 2 kali sigma xi xj begitu. Nah, menurut Ibu nanti coba dulu nih ya sama Clara, bukan Clara aja ya, cobain dulu. Jadi misalnya kalau nanti punya X1, X2, Anda punya X3 ya, betul enggak ya? Kalau di sini ini ya bahasanya sebentar, X1. Ya, X1 kan kiri dengan kanan beda ya prosesnya. Kalau yang di sini jumlahin dulu X1, X2 tambah X3 dikuadratin. Nah, dia akan sama aja dengan apa? X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat ditambah gitu ya. Bla 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 bla. Nah, bla bla blanya itu adalah 2 dikali ya, berarti dalam kurung nih. X1 kali X2 gitu ya. X1 kali X3, X2 kali X1 kali X2, X2 kali X3, X1 kali X3. Ya. Nah, ini kalau kata Ibu mirip hukum himpunan ya. Ya. Nah, ini Ibu barusan menulis jadi mirip seperti ya himpunan ya. Jadi cek lagi menurut Ibu itu ada keteraturan seperti itu begitu ya. Jadi kan Anda tahu ya XI tambah X1 tambah X2 tambah X3 dikuadratin. Yang kita tahu kan kalau misalnya A tambah B kuadrat ya, itu yang paling mudah nih, 2 suku. Ya, kalau Anda punya 2 suku A ditambah B kuadrat. Nah, ini kan kita udah sama-sama tahu ya, anak-anak ya. Ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya, ditambah 2AB ya anak-anak ya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ditambah C. Nah, itu kelihatannya suku yang ini, nih suku yang paling kanan itu menjadi kombinasi Clara ya, A tambah B tambah C dikuadratin
A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah 2 kali kombinasi A sama B, A sama C, B sama C. Gitu. Nah, dibentuk jadi kayak begitu. Ya, coba nanti Clara coba lagi. Clara bisa dipahami barusan yang Ibu jelaskan? Iya, udah paham, Bu. Ya, jadi cobain dulu. Nah, nanti bentuk umumnya gitu, cara nulisnya gitu ya, kelihatannya yang bagian-bagian ini ya. Nah, ini untuk yang kombinasi selain yang suku yang sama gitu. Jadi tidak memuat X1 dengan X1 karena udah dikuadratkan. Dan tidak X2 dengan X2 karena udah dikuadratkan. Jadi kombinasi yang lainnya. Nah, bentuk umumnya kayak gitu. Ya, seperti itu ya kelihatannya sih ya. Gitu. Jadi kita bisa dapat nih bentuk perumuman kalau kita perluas ya jadi N. Gitu, sudah oke? Tadi yang laki-laki yang jawab mana? Yang tadi Bu dari sini Bu diuraikan. Itu yang dari rumus kombinasinya itu N kali N-1/2 itu kombinasi ya? Yang mana? Yang N kali N-1/2 itu N kombinasi 2. Ya. Ya, itu aja. Ya, gitu ya. Oke. Ya, jadi ada bentuk suku yang tadi diperumum lah. Kalau cuma 2 suku kita udah tahu. Nah, 3 suku ya agak panjang tadi ya. Itu mirip himpunan juga sih kalau kata Ibu ya, kombinasinya. Oke, Clara, ada lagi Clara? Sudah, Bu, itu aja. Makasih, Bu. Ada lagi selain Clara barangkali yang mau bertanya? Ya, mudah-mudahan tambah memperjelas nih. Ya, Clara bagus nih sudah nurunkan. Maksudnya sudah melihat kok ini dari mana ya, Bu? Ya, harus bisa ya, Clara ya. Nih sangat baik sekali nih. Jadi bisa saling menjelaskan. Oke? Ada lagi anak-anak dari yang lain? Oh. Ada? Oke, ya kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan dulu ya. Jadi di sini Ibu lanjutkan dulu dengan teorema 91 ya. Ini dari buku Wakerly ya, halaman 450. Nah, di sini suatu penaksir tak bias untuk theta n topi itu adalah theta ya, ini merupakan penaksir yang konsisten untuk theta. Bentar, itu kalimatnya agak ini ya. Nah, jadi di sini Anda lihat dulu barisan peubah acaknya apa. Nah, kalau diperhatikan di sini, barisan peubah acaknya di sini adalah ada sekumpulan di sini theta begitu ya. Di sini XI ya, tetap XI. Nah, kemudian kita punya penaksir ya untuk si theta. Nah, di sini diminta kita membuktikan bahwa ada suatu penaksir tak bias theta n ya. Theta n-nya di sini adalah theta n topi ya, anak-anak ya. Nanti tolong dicek dulu ya. Ini kok kalimatnya agak ini ya. Nah, theta n topi begitu ya. Nah, ini merupakan penaksir yang konsisten untuk theta ya. Nah, jika limit dari variansinya itu sama dengan 0. Jadi di teorema 91 ini untuk membuktikan kekonsistenannya begitu ya. Nah, ini punya rumusan lain gitu intinya. Jadi kalau pada definisi yang tadi konsisten yang paling atas, untuk membuktikan bahwa dia konsisten, bahwa suatu penaksir tak bias itu konsisten, itu cukup membuktikan bahwa dia konvergen peluang ke suatu theta itu, ya. Nah, di sini dia menawarkan hal yang lain, yaitu yang baris kedua, yaitu bahwa limit ya n menuju tak terhingga untuk variansi dari kumpulan nih barisan penaksir ya, di sini barisannya theta n topi itu sama dengan 0.
Jadi boleh dibilang kalau kita kembali nih ya, kita baca dulu makna dari yang sudah ada. Anda tahu bahwa variansi itu melambangkan apa? Keberagaman, ya, persebaran dari suatu pusat. Nah, kemudian variansinya menuju nol, gitu. Artinya kan menuju tidak ada persebaran ya. Jadi atau persebarannya makin kecil. Dengan Anda menambah banyaknya sampel, ternyata dia makin mengerucut, variansinya makin kecil, bahkan mendekati ke nol. Jadi artinya sudah semakin menuju suatu nilai tertentu begitu. Sebentar Ibu gambarkan dulu ya. Jadi kalau di sini misalkan kita punya penaksir ya, yang tadi penaksirnya kan bisa berapa saja gitu ya. Bayangan Ibu bahwa tadinya kita kalau dalam bentuk disatukan ya begini. Nah, dia sudah semakin mengecil. Nah, variansi itu kan kalau biasanya kita dulu bilang dia konstan kayak begini. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa ada indikasi dia makin menuju ke suatu nilai tertentu. Ya, jadi ini tuh apa, Bu? Ya, ini kumpulan dari taksiran-taksirannya, begitu ya. Dan dia menuju ke suatu, sudah konvergen menuju satu nilai theta tertentu. Jadi udah bergerak tapi tetap di sekitar nilai theta itu. Ya, jadi Anda lihat nih, makin ditambah N-nya gitu ya. Nah, di sini kan N-nya ya, jadi banyak nanti N-nya ditambah begitu. Nah, makin lama maka dia semakin kecil, dan dia akhirnya nol begitu ya limitnya. Tentu saja kalau limit kan bermakna hampir mendekati ya, sebetulnya kan nilainya tidak persis itu begitu ya. Nah, jadi Wakerly menawarkan gitu ya pendefinisian yang lain berkaitan dengan konsistensi. Nah, ini contohnya dari teorema 91 ya. Misalkan di sini kembali lagi ke Sn begitu ya. Nah, Sn kuadrat ini tadi didefinisikan yang penaksir tak biasnya tentu saja yang kita ambil ya, yaitu yang 1/n-1. Kalau yang bias mah bisa per n tadi ya. Nah, jadi yang ini tadi yang Ibu sebutkan ya. Nah, ini harus 1/n kurang 1 dari sigma xi min xn bar dikuadratkan. Ya. Nah, di sini tadi udah sama-sama kita tahu ya di atas tuh bahwa ekspektasi xn kuadrat itu adalah sigma kuadrat yang menyatakan bahwa Sn kuadrat dengan bentuk yang 1/n kurang 1 itu merupakan penaksir tak bias. Untuk apa? Sigma kuadrat. Sigma kuadratnya apa? Variansi populasinya, begitu ya. Nah, cara menentukan di sini bahwa Sn kuadrat itu penaksir yang konsisten untuk sigma kuadrat. Nah, maka kalau menurut Wakerly kita cukup mencari variansi dari Sn kuadrat aja. Nah, sekarang kita uraikan, begitu ya. Nah, variansi dari Sn itu apa? Begitu. Nah, variansi dari Sn kuadrat ini adalah seperti kita mau mencari konsep variansi X, gitu ya. Nah, Anda tahu ini kan jadi kuadrat-kuadratnya panjang banget, benar ya anak-anak ya. Jadi kalau kita punya variansi X itu adalah ekspektasi ya dari X kuadrat, X kuadrat betul ya, dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Nah, begini ya. Nah, artinya si X-nya kita ganti dengan Sn kuadrat gitu ya, anak-anak. Jadi si X-nya Anda perhatikan tuh jadi Sn kuadrat dikuadratin. Jadi Sn pangkat 4 ya. Nah, kemudian ekspektasi X, karena ini adalah ekspektasi Sn kuadrat udah diketahui di atas dia adalah sigma kuadrat. Nah, maka dia tinggal kita ganti ya, yaitu sigma kuadrat dikuadratkan jadi sigma pangkat 4. Nah, sekarang kita buktikan nih bahwa ketika kita pakai limit begitu ya, kita pakaikan limit dia 0 begitu ya. Jadi kalau misalnya nanti limit dari variansi Sn kuadrat
itu adalah limit dari ekspektasi SN pangkat 4 dikurangi limit dari yang sigma pangkat 4. Nah, 0 enggak gitu ya. Nah, jadi bayangan saya bahwa kalian nanti harus bisa membuktikan bahwa ekspektasi dari SN pangkat 4 itu adalah sigma pangkat 4 juga. Gitu. Nah, ini untuk membuktikan teorema 91, nah dicoba dulu ya sama kalian ini sebagai PR begitu ya. Jadi cukup sebetulnya tadi ya melanjutkan ya, apakah nanti ada yang aneh kan pasti di bagian ini nih anak-anak ya. Nah, maaf, di bagian yang sebelah sini ya, untuk membuktikan ini gitu ya, bahwa limit dari var theta n topi itu sama dengan 0. Nah, jadi nanti Bu kalau dalam pembuktian konsisten itu pakai yang mana Bu? Ya sebetulnya kalau misalnya ada dua teorema yang membuktikan berbeda begitu ya. Nah, ini bisa kalian coba begitu ya. Mana yang lebih pendek, mana yang lebih mudah. Nah, tentu saja kan ini tergantung nanti pembuktiannya, karena untuk membuktikan yang ekspektasi SN pangkat 4 pun ya, limitnya bahwa dia adalah apa tadi sigma pangkat 4 juga ya lumayan ya, anak-anak butuh satu proses begitu ya menurut Ibu untuk sampai ke sana begitu ya. Jadi kalau dibilang mana yang gampang ya harus dicoba kedua alternatif prosesnya begitu. Baik. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk bagian yang pembuktian dari apakah suatu penaksir itu merupakan penaksir yang konsisten begitu ya. Nah, jadi itu adalah aplikasi yang tadi Ibu sebutkan kaitannya dengan konvergen dalam peluang begitu. Nah, apa ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan lagi? Ya, jadi itu nanti menyisakan anak-anak silahkan membaca kembali ya, apakah di teorema itu sudah dibuktikan atau belum. Ya, tinggal dilanjutkan di bagian yang sebelah sana. Nah, yang berikutnya kita perhatikan suatu contoh ya. Nah, ini mengawinkan ya anak-anak ya. Jadi di sini kita ingin mengkombinasikan yang lalu begitu, karena kita mempelajari statistik terurut begitu ya, di mana statistik terurut itu kalau yang banyak dibahas tadi sesudah bab statistik terurut kan kita nyarinya rataan lagi ya anak-anak. Nah, padahal ukuran pemusatan itu bukan hanya rata-rata ya, melainkan ada tempat-tempat seperti kuartil ya, minimum, maksimum. Nah, itu bisa kita duga ya sebagai suatu penaksir tempat berpusatnya data kita begitu. Nah, maka di sini ya di dalam contoh ini, nah ini salah satunya adalah kita ingin membuktikan bahwa statistik maksimum gitu ya, dia konvergen tidak gitu ya. Di sini konvergen tidak, sebentar anak-anak. Ya, dia penaksir tak bias, dia pakai konvergen enggak ya? Nanti dilihat kembali ya. Nah, ini akan dibuktikan ya bahwa N tambah 1/N YN itu konvergen ke suatu eta begitu. Nah, jadi di sini tadi seperti tadi kita melihat dulu statistik maksimum. Di sini dimisalkan sebagai YN. Nah, sebelum kita membuktikan bahwa suatu barisan tadi YN itu konvergen gitu ya ke suatu konstanta di sini adalah theta.
Nah, maka kita buktikan dulu, betul nggak dia teh penaksir tak bias? Kenapa Bu nggak langsung aja? Nah, karena syaratnya di sana ya harus penaksir tak bias dulu, begitu ya. Jadi diketahui penaksir tak bias, betul nggak dia konvergen, begitu ya. Nah, di sini kita misalkan YN itu tadi didefinisikan sebagai maksimum dari X1, X2 sampai Xn. Nah, maka kita bentuk dulu di sini ya, yang disebut sebagai distribusi dari statistik terurut. Nah, jadi terserah ini mau pakai yang apa ya. Nah, di sini mau pakai fungsi distribusinya ya. Maka di sini f dari yn ya itu tidak lain adalah fungsi distribusi ya dari x di titik yn itu kuadrat pangkat n begitu ya. Nah, ini kembali bahwa kita menggunakan ya kemarin yang penurunan ya dari fungsi yang sebelumnya yang di statistik terurut ya. Nah, di sini adalah yn pangkat n per theta pangkat n. Dengan yn-nya ini berada di antara 0 dan koma theta begitu ya. Dan ini yang satunya lagi 0 untuk yn lainnya. Nah, maka di sini kita bisa menurunkan fungsi peluang ya. Di sini kita ganti ya, nggak f kecil lagi ya. Jadi untuk yang sudah terurutnya ya, yaitu di sini yn. Nah, kita tinggal turunkan saja dari fungsi distribusinya ya. Jadi bentuknya adalah n-nya tinggal kita turunkan karena dia diturunkan terhadap si yn-nya ya. Nah, sehingga di sini sesudah kita tahu ya bahwa untuk membuktikan konvergen itu kita perlu mencari dua hal ya, yaitu ekspektasinya dan juga variansinya, gitu ya, anak-anak ya. Jadi di sini langkah pertama karena kita tadi bangun dulu fungsi peluangnya. Nah, baru kita hitung ekspektasi dari yn. Nah, ekspektasi dari yn ini adalah integral 0 sampai theta dari yn dikalikan fungsi peluangnya ya. Nah, ini enggak terlalu sulit ya, hanya tinggal prosesnya saja. Nah, ternyata ekspektasi dari yn itu adalah n per n tambah 1. Jadi suatu konstanta dikalikan theta. Nah, jadi kalau Anda perhatikan ya, ekspektasi yn itu sendiri ya, itu tidak sama dengan theta. Karena masih mengandung perkalian yang n dibagi n tambah 1. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa yn itu sendiri itu bukan penaksir tak bias ya untuk theta. Gitu, atau boleh dikatakan di sini penaksir yang bias ya, yang menceng untuk si theta. Karena ekspektasinya nggak persis sama dengan si theta itu sendiri. Gitu. Nah, biasanya supaya tadi ya dia tak bias untuk theta, nah maka si pengalinya semacam kita kayak balikan ya anak-anak ya. Jadi supaya dia dapat theta, maka harus kita kalikan gitu ya dengan suatu konstanta yang membagi menjadi 1. Ya, jadi yaitu di sini n tambah 1 per n. Nah, maka untuk bagian yang sini lihat ya, ada pengalinya ya, yaitu bagian n tambah 1 per n-nya. Gitu. Di sini ada di bagian yang suku ke depan. Nah, kalau kayak begitu berarti sekarang diganti ya kalimatnya. Nah, berarti n tambah 1 per n yn, nah itu merupakan penaksir yang tak bias untuk theta. Ya, jadi bukan yn-nya yang tak bias untuk theta ya, itu tetapi n tambah 1 per n-nya begitu. Karena bisa kita substitusikan ke dalam persamaan di sini ya. Jadi nanti yang di sini betul ekspektasi dari n tambah 1 per n yn, nah itu baru sama dengan si theta begitu ya. Nah, kita lanjut karena ekspektasinya kita sudah dapat ya. Nah, maka kita lanjut di sini mencari variansinya ya. Nah, maka di sini ekspektasi dari yn kuadrat
tadi kita lakukan proses yang sama dengan mencari ekspektasi dari YN, hanya YN-nya dikuadratin, ya. Nah, Anda dapat suku tuh, ya, yaitu pengalinya adalah N per N tambah 2, ya, ini yang baris kedua, dikalikan theta kuadrat. Ya, nah maka variansi dari YN itu adalah ekspektasi dari YN kuadrat dikurangi ekspektasi YN dikuadratkan. Ya, nah ekspektasi YN kuadrat dari mana? Yang tadi di atas ya, kita cari. Nah, kemudian ekspektasi YN tadi yang di awal kita dapatkan. Nah, bentuk sukunya adalah seperti yang tadi ya, kita tinggal kalikan ini sebagai dua buah suku begitu. Nah, sekarang ya pertanyaan Ibu, udah selesai belum? Kan belum ya anak-anak ya. Nah, ada yang bisa jawab? Habis ini kira-kira langkah apa yang harus ditempuh? Satu barangkali, 2 orang, silakan. Tes, ada suara barusan? Tes, tes. Halo. Konsistensi, Bu, bukan. Yes, maaf ya, melempar sebentar ya. Maaf, tadi ada yang bisa bantu Ibu? Sesudah ini apa ya yang harus dibuktikan langkahnya? Satu orang barangkali bisa memberikan clue. Ayo Ibu tunggu. Konsistensi bukan, Bu? Ya, jadi kita buktiin apa lagi nih? Ekspektasi YN udah ada, ya, kemudian variansi YN barusan variansi. udah ada, mau cari apa nih kira-kira? Mau pakai rumus yang mana lagi? Tahapannya ya, nggak apa-apa, maksudnya diceritakan aja, nggak apa-apa. Silakan. Tadi teh Okta yang bicara. Iya, Bu. Silakan Okta, gimana Okta konsistensi? Jadi gimana tuh dengan modal tadi kita punya ekspektasi YN, kemudian kita punya variansi YN. Kalau Okta kan tadi kita kan tujuannya akhirnya mau dia konvergen atau enggak gitu ya Okta ya. Kira-kira gimana nih Okta nih? Gimana Okta? Ada ide Okta? Atau yang lain ya? Silakan loh, ada ide? Apa mungkin pakai teorema yang tadi ya, Bu? Limit M menuju... Teorema yang Wakerly tadi, terakhir ya? Iya, Bu. Nah, kalau tadi dia ingin membuktikan apa? Ini penaksir yang konsisten ya. Ya, tadi dia mau membuktikan penaksir yang apa? Konsisten ya. Ini soalnya nanti dicek dulu ya. Kalau dia sih kayak kelihatannya hanya butuh dia konvergen enggak ya gitu ya ke theta ya. Gitu ya. Ya, konsisten. Berarti mau pakai apa?
Mau pakai buku Hock and Craig atau mau pakai Wakerly? Waduh. Tes. Halo? Gimana? Tadi teh Cornelius yang jawab Ibu. Iya, Bu. Gimana Cornelius? Ada ide? Ayo lanjutin Cornelius. Udah Nggak, Bu, bagus. jadi agak bingung, Bu. Kalau Agak nggak bingung. pakai Wakerly tadi, nggak bisa ya, Bu? Atau Nah, kalau pakai Wakerly tadi mau membuktikan apa? Bunyi teoremanya Cornelius. Cornelius ya. berarti membuktikan itu penaksir biasa? Kita lihat dulu bukunya ya, kalau gitu ya. Kita lihat. Ya, nah diperhatikan di sini ya. Kalau di sini bunyi teoremanya gitu ya, kita ingin membuktikan dia penaksir yang konsisten, begitu ya. Nah, penaksir yang konsisten gitu ya. Kalau di sini cukup kita membuktikan bahwa variansi mungkin ya tadi dari apa n tambah 1 per n yn ya itu nanti sama dengan 0. Nah, itu langkah berikutnya ya. Tapi nanti tolong dicek dulu deh. Ini Ibu kok kayaknya kurang jelas ini ya. Ini membuktikan apa ya? Kalau hanya konvergen dalam peluang begitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan yang di Hock and Craig begitu ya. Kalau dia mau membuktikan apa tadi konsisten, ya sebetulnya Anda bisa langsung ya. Jadi kalau dia konsisten enggak gitu ya. Nah, ini kan sudah ada variansinya begitu ya dari YN. Nah, jadi tinggal Anda buktikan bahwa limit N menuju taker hingga dari var YN itu sama dengan 0. Begitu ya, kalau Anda mau menggunakan teorema pada yang buku Wakerly. Begitu ya. Jadi tinggal mencari, intinya adalah variansi dari YN-nya pakai limit N menuju taker hingga betul nggak dia sama dengan 0. Ya. Nah, kalau di soal yang tadi, kalau misalnya kita membuktikan apakah dia konvergen dalam peluang, nah kalau Anda sudah tadi mendapat dua informasi, ya, yaitu di sini ekspektasi YN, Anda juga sudah dapat variansi YN, nah barangkali ini bisa kita kenakan ke ketaksamaan apa anak-anak Chebyshev ya, ketaksamaan Chebyshev begitu ya. Nah, itu bisa anak-anak coba ya. Jadi nanti ini menyisakan anak-anak silahkan dulu mencoba bukan ini ya, dua bagian gitu. Jadi pertama coba anak-anak buktikan dulu bahwa n tambah 1 per n yn ya itu merupakan apa tadi kalau penaksir tak biasnya sudah kita buktikan ya tadi bahwa dia penaksir tak bias itu yang ini ya, jadi yang ini udah terbukti bagian yang ini nih. Bahwa ini, ya, nih yang saya tandai abu-abu, itu adalah penaksir tak bias untuk theta. Itu udah terbukti, ya. Dari yang tadi kita mencari ekspektasi YN. Gitu. Itu baru satu. Tapi tujuan kita di sini adalah mencari apakah dia konvergen nggak, gitu ya. Konvergen peluang nggak ke theta. Nah, kalau itu berarti kita butuh informasi dua tadi ya, yaitu pertama ekspektasi YN ya dan variansi dari YN yang udah ada. Nah, kalau tadi pengen dicari di atasnya itu N tambah 1 per N YN, ya kalian cari dulu ya ekspektasi dari N tambah 1 per N YN dan variansi dari N tambah 1 per N YN. Lah itu gimana Bu? Ya kan tinggal nambah konstanta ya. Anak-anak di depannya menurut Ibu tidak terlalu sulit tuh untuk
mencari ekspektasi dan variansinya. Nah, cobakan ya, nanti kalian pakai yang kesamaan Chebyshev yang cari K sama sigmanya, begitu ya, itu satu. Nah, nanti kalau sudah terbukti bahwa dia konvergen dalam peluang, ya sebetulnya kalau dari buku Hock and Craig sudah terbukti ya, jika dia konvergen dalam peluang, maka dia konsisten gitu. Jadi secara tidak langsung Anda membuktikan konvergen dalam peluang, ya udah selanjutnya kalimatnya menurut teorema tadi pada buku Hock and Craig, maka si N tambah 1 per NYN itu merupakan penaksir yang konsisten untuk theta. Nah, cara kedua baru nanti kalian coba langsung ya pakai variansi dari N tambah 1 per NYN, 0 enggak gitu kalau udah dilimitin ya untuk N yang mendekati tak terhingga. Nah, jika iya, dia sama dengan 0 menurut teorema 91 Wakerly, nah dia merupakan penaksir yang konsisten. Gitu. Jadi nanti dicoba ya. Jadi biasakan nanti habis kuliah kan biasanya Ibu menyisakan 30 menit ya untuk kalian coba. Nah, coba dikotret ya. Jadi ini belum selesai. Ini baru membuktikan tak bias doang gitu. Belum menyelesaikan apakah dia konvergen dalam peluang enggak ke suatu theta begitu. Ya. Nah, itu. Coba Ibu nanya dulu nih. Siapa ini ya? Louis? Louis, paham barusan apa yang Ibu jelaskan? Lumayan Bu, mungkin nanti ditambahin lagi belajar sendiri. Jadi nambah tadi dua step lagi ya, Louis ya dari sana begitu ya. Dicoba dulu begitu. Iya Bu. Angelin Kurnia, wah sama kayak nama saya. Iya, Bu. Angelin, bisa dipahami Angelin tadi tahapan-tahapan yang Ibu sampaikan 2 tahap tadi? Iya, tapi saya masih perlu belajar sendiri lagi, Bu, sama kayak Iya Louis. nggak apa-apa ya memang iya Angelin. Ya malum lah. Ini kan Ibu pernah cerita ini kan abstrak ya. Kalau di awang-awang coba dengerin Ibu nih yang ngomong, aduh yang ada ngantuk Ibu ngomong apa ya? Betul ya Angelin ya, harus dikotret lagi ya Angelin ya. Iya, Bu. Nah, terus biasakan ya anak-anak karena di sini itu banyak pembuktian ya. Jadi pengalaman Ibu yang sudah-sudah itu setiap teorema ya, setiap teorema yang kita butuhkan itu perlu ibaratnya perlu didokumentasikan dengan baik ya. Kalau dulu sih zaman Ibu luring tuh Ibu tempel-tempel gitu ya sampai si teoremanya bukan buat apal ya, tapi kadang ini masuk teorema ini apa ya? Jika ini maka itu. Nah, jadi perlu kita simpan lah ya teorema-teorema tersebut. Kalau kalian punya bukunya sih ya bagusnya ya, itu ditandai ya. Oh, teorema ini dipakai buat buktiin ini, teorema ini dipakai buat membuktikan ini, begitu. Oke, Angelin, ya kebayang Angelin? Iya, Bu. Nah, ya, jadi teorema-teorema tadi ya yang kita perlukan definisi dan teorema, terutama tadi kalau Wakerly itu tambahan ya anak-anak. Jadi seringkali sih untuk membuktikan konsisten ya tadi cukup aja dia konvergen dalam peluang yang pakai buku Hock and Craig. Tapi boleh juga gitu Anda pakai yang Wakerly sebagai tambahan begitu ya. Tapi kalau bahasanya kalau si Hock and Craig dia memperhatikan 2 hal kan ya, ekspektasi, variansi. Nah, yang menarik kalau di Wakerly langsung ya, pokoknya N-nya saya perbanyak, nah variansinya gimana gitu. Nah, itu mungkin yang menurut Ibu rohnya ya, titik tekannya kalau mau ngomongin lengkapan yang mana? Ya, lengkapan yang Hock and Craig, dia memperlihatkan bagaimana momen ke-1 dengan momen kedua. Kalau pada yang
Kalau pada yang kedua, yang di Wakerly, dia memperhatikan si variansi. Begitu. Ya. Oke. Ibu, Ya, silakan. Siapa ini? Vincent Bu, mau Oh, bertanya. Vincent. Silakan Vincent. Apa yang Kan ditanyakan? tadi tuh kalau YN tuh penaksirnya bias. Itu kalau misalnya bias itu masih bisa pakai teorema 9.1 atau 9.1 itu hanya untuk yang tak bias saja ya Bu? Makasih Bu. Nah, kembali bahwa di sini untuk bisa bilang bahwa bisa atau tidak, ya biasanya ya, ini pengalaman Ibu, kita list dulu syarat apa aja bahwa teorema itu berlaku. Ya, jadi harus baca lagi. Nah, ketika misalnya ya sekarang kita baca lagi nih anak-anak. Ya, di sini teorema ini menyatakan bahwa Anda harus punya theta entopi gitu ya, di mana dia merupakan penaksir gitu. Nah, di sini dia mensyaratkan harus tak bias. Lihat kata-katanya ya, suatu penaksir tak bias. Nah, berarti di sini memang betul ketika Anda membuktikan penaksir, kalau Anda dapat suatu penaksir, tadi kan YN itu adalah penaksir gitu. Nah, ternyata tidak hanya sekedar penaksir, tapi memang harus tak bias. Nah, jadi kalau tadi balik ke pertanyaan yang tadi, betul sekali di sini harus tak bias. Jadi kalau tadi misalnya kan di contoh yang tadi kita cuma dapat ternyata bias. Berarti tak biasnya apa? Ternyata yang N tambah 1 per N, YN, bukan YN-nya. Nah, itu dulu, keep. Oh, berarti si theta, kalau theta entopinya, kalau di soal yang tadi kita, itu bukan YN. Ya, jadi kalau dikembalikan, nah theta topi yang tadi di soal yang kita itu adalah N tambah 1 per N, YN gitu. Ya, bukan YN-nya di kita. Karena yang tak biasnya adalah yang ada konstan tadi depannya gitu ya. Nah, udah itu kita absen lagi. Nah, apa yang ingin dibuktiin gitu di sini? Oh, si theta n yang tadi kandidat kita yaitu ini tak konsisten enggak? Gitu ya. Konsisten enggak? Gitu ya untuk theta gitu. Nah, ternyata buktiinnya cukup limit dari variansi itu. Nah, berarti gimana ngebuktiinnya? Ya udah kita tunggu, tinggal kasih var gitu ya, terus kita kasih limit n menuju tak teringat, buktiin ini teh harus 0 gitu, tapi betul harus tak bias gitu. Jadi kalau tadi soal yang tadi mau mencari konsisten enggaknya, nah tinggal kasih var, kasih limit 0 enggak, nah gitu. Itu tadi yang Ibu bilang langkah kedua ya, tolong dibuktiin ya gitu ya. Oke? Kejawab nggak? Mudah-mudahan kejawab loh. Mau konfirmasi lagi Bu. Jadi kalau kalau mau nyari konsisten YN itu pakainya yang Chebyshev karena dia bias. Terus kalau misalnya yang N plus 1 per N YN dia bisa pakai yang Chebyshev, bisa pakai yang 9.1 itu ya Bu? Ya, bisa seperti itu dikatakan secara tidak langsung ya gitu. Tapi biasanya supaya tidak ambigu ya, ini pengalaman Ibu nih. Nanti kan si mahasiswa pakai rumus yang Wakerly 5 baris, pakai rumus yang mana itu? Chebyshev kan suka berbaris-baris, betul nggak? Ya, nah biasanya kalau Ibu nih sama Bu Ria suka diperjelas. Anak-anak, tolong buktikan dia konsisten tapi pakai definisi misalnya gitu. Jadi pakai definisi dan kesamaan Chebyshev, nah gitu. Jadi biasanya untuk meyakinkan bahwa yang kita inginkan kalian memahami si Chebyshev-nya gitu, tidak langsung pakai rumus cepat lah bahasanya gitu ya. Nah kayak gitu aja. Tapi betul secara bahasa berarti Bu boleh ya pakai dua-duanya kalau udah terbukti dia tak bias, iya gitu. Jadi kalau ini kan langsung sebaris ya, bener nggak? Kalau yang tadi kita pakai Chebyshev, ekspektasinya harus ada, variansinya harus ada. Itu aja sih. Ya. Makasih Bu. Oke. Ya. Oke Bu, makasih Bu. Ada lagi nih?
Ya, mudah-mudahan ini dikit-dikit ya anak-anak, tapi contohnya memang baru sedikit. Nah, makanya harapannya nanti kalau memperjelas sesuatu sih Ibu lebih sukanya di kuliah ya. Nah, jadi nanti kalau di tutorial itu memperkaya aja gitu anak-anak. Kan maksudnya Ibu kalau di kuliah kan pasti ngasih contohnya ya cuma 1, cuma 2 gitu ya. Nah, tapi bisa kita perjelas nih di kuliah. Nah, pengayaannya nanti tambahan-tambahan soalnya itu udah antri nih anak-anak di exercise 51 nih. Itu udah banyak tuh. Cari maksimumnya konsisten enggak atau cari distribusi limitnya gimana gitu. Nah, itu udah banyak tuh ngantri di exercise 51 gitu ya. Jadi nanti itu bisa nanti diperkaya ya ketika tutorial dengan Teh Susi gitu ya. Oh ini tipe ini gimana nih, tipe ini gimana. Nah tapi garis besar bahwa langkah-langkahnya udah diuraiin di kuliah. Nah itu harus kalian cobain gitu ya, dicobakan gitu setiap step by stepnya gitu ya. Itu sih kalau harapan Ibu ya. Nah jadi dari bagian yang konvergen dalam peluang dan bicara konsistensi ini begitu ya. Nah, ini sebetulnya sudah bisa anak-anak buka yang halaman 293 ya. Nah, di halaman 293 ini ada exercise 5 itu masuk ke 5.1 ya sebetulnya babnya ya. Nah, nanti kalian kalau ada yang punya buku Hawk and Crack kayaknya pada punya nih harusnya ya dari yang Buduma yang lalu ya. Nah, ini udah banyak nih anak-anak antri ya. Nah, terutama tolong dilingkari dulu seperti 5.1.2 ya. Kemudian juga ada 5.1.3. Nah, itu tadi ya yang nanya ke Ibu, tadi itu siapa? Vincent ya? Vincent ya. Nah, itu ada tuh ya, misalnya di bawahnya use Chebyshev ketaksamaan Chebyshev. Nah, jadi dipakai itu. Nah, kenapa ya? Barangkali karena kita bisa pakai rumus Wakerly juga gitu ya. Nah, jadi coba dulu tuh ada 5.1.2 sama 5.1.3 nih untuk bahan nanti tutorial begitu ya. Nah, Anda bisa lihat tuh kalau yang di titik 2-nya nah, itu YN-nya binomial. Anak-anaknya diketahui bahwa dia berdistribusi binomial. Nah, dia konvergen peluang nggak gitu ya ke suatu konstanta P ya. Nah, kalau di nomor yang ketiganya gitu ya. Nah, di sini dibangun ubah acak punya min sama punya variansi. Udah diketahui tuh min variansinya alhamdulillah baik banget ya. Tinggal kita pakai nih. Nah, kita diminta proof ya membuktikan si WN itu konvergen peluang ke mu-nya gitu. Nah, itu udah ada. Jadi biasanya kalau kayak ibu dengan Ibu Ria, nah itu bisa di esai pendek lah gitu ya. Jadi ekspektasinya udah ada, variansinya udah ada. Nah, tinggal anak-anak menggunakan ketaksamaan Chebyshev-nya ngerti nggak gitu ya, dipakai di mana tuh? Yang kemarin ada epsilon K dan tetanya sigmanya gitu ya. Nah, itu tinggal menggantikan. Nah, itu udah banyak tuh anak-anak nih ngantri ya soal-soalnya, dan bahkan yang 5.1.5 itu keluar di UTS. Kami keluarin kuis atau UTS ya. Kita keluarin itu berdistribusi eksponensial terpancung ya gitu ya. Nah, itu dibuktikan bahwa dia itu sebentar di sini konvergen peluang ya ke suatu teta. Nah, itu pernah kami keluarkan di kuis gitu. Kemudian kami ulang lagi keluar di UTS kalau nggak salah. Nah, itu anak-anak harapan Ibu bisa mencoba ya. Jadi coba-coba dulu ya. Jadi nanti bisa dibahas saat di kelas sebagian, nggak sempat di tutorial. Yang tadi ya 1.2, 3 sama 5 ya, itu jadi kandidat dulu lah. Nanti kalian coba-coba konvergen dalam peluang melancarkan ketaksamaan Chebyshev-nya gitu ya. Oke. Nah, udah Ibu buka ya absensinya? Maaf, satu orang. Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, ini masih ada mungkin tersisa 10 menitan ya. Nah, ini silakan tadi anak-anak lengkapi dulu gitu ya yang tadi catatan-catatan dari Ibu, tapi Ibu mohon waktu dulu, Ibu ngirimkan dulu kepada kalian ya.
catatan yang tadi sudah Ibu terangkan. Nah, itu nanti kalian coba tadi lengkapi, seperti tadi pertanyaan Clara bagus. Nah, cobain gitu ya, betul nggak nih bentuk umumnya kayak begini. Terus tadi contoh yang terakhir, 2 langkah lagi, tolong dilengkapi begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, tadi ya kandidat-kandidat nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Nah, itu mulai dicoba ya. Jadi nanti misalnya Ibu nanya atau mungkin Ibu mau melanjutkan dulu ke materi berikutnya, nah itu tersisa harus terbahas tuntas ya, supaya anak-anak nggak ngawang-ngawang lah, Ibu mending ngasihnya cuma 1, Ibu kan biasa gitu ya, anak-anak tuh di kuesioner tuh, Bu dosennya tidak memberikan contoh yang beragam, padahal mah udah dikasih PR ya, cuma anak-anaknya kadang bisa sempat dibahas, bisa enggak begitu ya. Nah ini jadi tolong sisa waktunya masih ada 10-15 menit, anak-anak silahkan coba dulu ya langkah per langkahnya. Nah itu dulu, jangan lupa yang belum absen silahkan mengabsen dulu ya. Ibu kira untuk pertemuan di MS Team-nya Ibu cukupkan dulu sekian ya. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Makasih Bu. Terima kasih, Bu.